Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nur Hidayati dengan NPM 192151129, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika dengan materi Teorema Pitagoras, yaitu KD 3.6 menjelaskan dan membuktikan kebenaran Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras, serta KD 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Bagaimana? Apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini hadir semua ya. Semoga dari awal sampai akhir pembelajaran pada hari ini kita selalu semangat ya. Silahkan kepada kalian bisa mempersiapkan alat tulis dan buku paketnya terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah siap, Ibu lanjutkan ya. Jadi, untuk pertemuan pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai materi Teorema Pitagoras. Apakah ada yang tahu apa itu Teorema Pitagoras? Iya, silahkan Bejo. Betul sekali. Jadi, Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Lalu, apakah masih ada yang ingat mengenai luas segitiga dan luas segi empat? Alhamdulillah, masih pada ingat semua ya? Lalu apa sih Bu hubungannya antara luas segitiga, luas segi empat, dan Teorema Pitagoras? Yang jelas, hubungannya itu bukan hanya sekedar antara aku dan dia ya. Jadi, hubungannya itu ketika kita ingin mencari rumus atau membuktikan rumus dari Teorema Pitagoras, kita dapat menggunakan luas segitiga dan luas segi empat. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas ya. Nah, selanjutnya, sebenarnya kita itu sering menemui loh pengaplikasian dari rumus Teorema Pitagoras. Contohnya itu ketika kita ingin menghitung kemiringan dari sebuah tangga. Kemudian ketika kita ingin menghitung tinggi dari sebuah menara, menghitung tinggi dari sebuah pohon, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, untuk KKM dari mata pelajaran matematika itu sendiri yaitu 75. Jadi, kalian harus mendapatkan nilai minimal itu 75 untuk mata pelajaran matematika agar kalian bisa lolos ya pada mata pelajaran ini. Nah, lalu apa sih Bu penilaian dari mata pelajaran matematika? Nah, untuk penilaiannya sendiri itu ada lisan, tertulis, kemudian penugasan, unjuk kerja, dan portofolio. Nah, sedangkan tujuan dari kita belajar mengenai materi Teorema Pitagoras yang pertama itu melalui pembelajaran problem based learning.
Dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber, dapat membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Menentukan jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pitagoras. Menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan yang terakhir, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, seperti yang sudah kita singgung ya, jadi untuk mata pelajaran matematika ini, Ibu akan memakai model pembelajaran problem based learning. Apa itu model pembelajaran problem based learning? Jadi, model pembelajaran problem based learning yaitu suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Nah, selanjutnya silahkan kalian buat kelompok dengan satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 6 orang ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Nah, sudah 1 menit ya, silahkan kalian duduk bersama kelompoknya kalian masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan bahan ajarnya. Silahkan kalian amati permasalahan-permasalahan yang ada pada bahan ajar. Kemudian, silahkan kalian kerjakan kalimat rumpang atau titik-titik yang ada pada bahan ajar bersama kelompok kalian masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah 5 menit ya. Silahkan dari masing-masing kelompok, apakah ada yang ingin mempresentasikannya ke depan? Saya, Bu, saya. Ya, silakan kelompok air hujan. Mungkin untuk perwakilan dari kelompok air hujan bisa mempresentasikannya ke depan ya. Izin, Bu, menjawab atau mempresentasikan bahan ajarnya, Bu. Teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Untuk titik yang selanjutnya, yaitu untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kebalikan dari teorema Pitagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Untuk di yang tabel, yaitu tabel AB sama dengan 5, 8, 9. Untuk BC 12, 15, 12. Untuk AC 13, 17, 15. Untuk AB kuadrat 25, 64, 81. Untuk BC kuadrat 144, 225, 144. Untuk AC kuadrat 169, 289, dan 225. Untuk yang selanjutnya, BE sama dengan 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Jadi, panjang BE sama dengan 8 cm.
Panjang CE sama dengan panjang DA sama dengan 15 cm. BC sama dengan akar 289. BC sama dengan 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Baik, jika sudah silahkan duduk ya. Silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini sudah ada ya LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah 5 menit ya. Silahkan, apakah ada yang ingin mempresentasikannya ke depan mengenai hasil dari LKPD-nya? Saya, Bu, saya. Iya, silahkan kelompok Cherry Bell bisa maju ke depan untuk perwakilannya. Izin, Bu, menjelaskan LKPD-nya. Pertama, apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Bukan segitiga siku-siku karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 18 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu 324 sama dengan 81 ditambah 144. Jadi 324 tidak sama dengan 225. Yang kedua, jika panjang sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X, 15, dan X plus 5, tentukan nilai X. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. X plus 5 dikuadratkan sama dengan X kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi 10X sama dengan 225 dikurangi 25. 10X sama dengan 200, jadi X sama dengan 20. Nomor 3, diketahui persegi panjang ABCD dan P merupakan titik di dalam persegi panjang. Jika PC sama dengan 8 cm, PD sama dengan 4 cm, dan PB sama dengan 7 cm, maka PA adalah PA kuadrat ditambah PC kuadrat sama dengan PD kuadrat ditambah PB kuadrat. PA kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat. PA kuadrat ditambah 64 sama dengan 16 ditambah 49. Jadi PA kuadrat sama dengan 65 dikurangi 64. PA kuadrat sama dengan 1. PA sama dengan akar 1. PA sama dengan 1 cm. Baik, terima kasih kepada kelompok Cherry Bell yang sudah mempresentasikan hasil diskusi LKPD bersama kelompoknya. Nah, mungkin sebelumnya terima kasih juga kepada kelompok Air Hujan yang sudah mempresentasikan bahan ajarnya. Beri tepukan kepada kelompok Air Hujan dan kelompok Cherry Bell. Nah, mungkin sebelumnya apakah ada yang ingin menyimpulkan dari presentasi sebelumnya? Ya, silahkan Maimunah.
Terima kasih ya kepada Maimunah yang sudah menyimpulkan dari presentasi sebelumnya. Nah, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai pertemuan pada hari ini? Baik, jika tidak ada, Ibu rasa cukup ya. Semoga kalian benar-benar sudah memahami dan mengerti mengenai materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas individu nih yang akan dikerjakan oleh kalian di rumah masing-masing. Nah, ini untuk tugas individunya, silahkan kalian tulis untuk soalnya. Dan untuk referensi dalam mengerjakan tugas individu ini, kalian bisa mencari buku di perpustakaan, di internet, ataupun sumber-sumber lain yang relevan ya. Nah, jika sudah, mungkin Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Nah, langsung saja, alangkah lebih baiknya kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Mungkin langsung saja Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.